bahas Nadiem Makarim itu kenapa sih? Kita baca. Breaking news. Jaksa tuntut Nadiem 18 tahun penjara dan total denda 5,6 triliun rupiah di kasus korupsi Chromebook. Tadinya saya pikir beliau korupsi, pantes kalau dihukum. Tapi setelah kita ikutin kasusnya, kita baca bukti-bukti, penjelasan, dokumen, segala macam. Ternyata ada yang janggal dari kasus ini. Salah satu penjelasan yang gampang dimengerti itu tulisannya Jerome Pauline yang ini. Udah speechless, semua bukti di persidangan gak dianggap, gak bisa nemuin kesalahan tapi tetap dihukum. Bahkan hukumannya lebih berat dari banyak kriminal dan koruptor. Jadi, kalau kita lihat bukti-buktinya, ternyata nggak ada yang nunjukin kalau Nadiem Makarim ngelakuin korupsi. Bukti di sidang nggak ada yang nunjukin aliran dana ke dia. Dan semua itu ada bukti dan dokumennya. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Bahkan, para petinggi Google aja pada turun tangan buat ngasih kesaksian. Karena Chromebook ini kan bikinan Google dan kasus ini ngebawa-bawa nama Google. Tapi malah begini. Jaksa tolak 3 petinggi Google jadi saksi meringankan kasus Nadiem. Masa iya hukum bisa berat sebelah? Nggak mungkin lah. Untungnya mereka tetap bisa jadi saksi dan kita jadi dapat cerita yang lengkap. Rangkumannya tuh begini. Nadiem Makarim ini yang bikin Gojek. Nah, Google investasi ke Gojek. Waktu Nadiem Makarim dipilih jadi Menteri Pendidikan, beliau bikin kebijakan digitalisasi sekolah. Keluar tuh peraturan menteri yang nyebut laptopnya harus Chrome OS. Kebetulan, spek ini sepaket sama laptop Chromebook bikinan Google. Nah, jadi kasus korupsi karena dipikir ini ada konflik kepentingan. Dipikir Nadiem pesen Chromebook yang banyak karena Google udah investasi di perusahaan beliau. Padahal kalau kita lihat data, gak ada aliran dana ke rekening Nadiem. Dan pihak Google juga udah klarifikasi tentang hal ini. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu.